Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Meskipun anak-anak nonton videonya di siang hari atau malam hari, tetap harus semangat pagi ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu berharap anak-anak tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya, agar pembelajaran kita pada hari ini dipermudahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak jangan lupa ya siapin dulu buku-buku pembelajaran matematika hari ini, serta alat tulis dan buku catatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar persamaan lingkaran. Kita juga sudah belajar kedudukan titik dan garis. Sekarang kita akan belajar mengenai garis singgung persekutuan luar dan juga persekutuan dalam. Nah, anak-anak jangan lupa ya pembelajaran minggu lalu jangan dilupakan. Karena minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai persamaan garis singgung pada lingkaran yaitu 1. Mengidentifikasikan titik pusat dan persamaan lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan garis singgung pada sebuah lingkaran. Yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis singgung persekutuan pada sebuah lingkaran. Yang keempat yaitu menjelaskan kedudukan garis dan persamaan garis singgung pada sebuah lingkaran. Dan yang kelima anak-anak yaitu anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis singgung persekutuan pada sebuah lingkaran. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada persamaan garis singgung pada lingkaran. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 pada sebuah lingkaran. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai persamaan garis singgung yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Persamaan yang berpusat di 0,0 memiliki persamaan garis singgung lingkaran yaitu apa anak-anak? Masih ingat gak? Iya, benar sekali. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga rumus dari persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui titik X1, Y1 adalah X1 tambah Y1 sama dengan R kuadrat. Selanjutnya yaitu yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Kita tahu bahwa persamaan lingkaran dalam bentuk umum persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C yang berada pada titik X1, Y1 rumusnya yaitu seperti yang tertera ya anak-anak, yaitu selisih X kurang A kali selisih X1 kurang A tambah selisih dari Y kurang B dikali selisih dari Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung pada lingkaran ya anak-anak. Selanjutnya kita mempelajari persamaan garis singgung yang bergradian M. Nah, yang pertama yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 atau berada di tepat di sumbu X dan Y serta jari-jari R dan gradian M. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan MX kurang lebih R kali akar dari M kuadrat tambah 1. Jadi M-nya ini merupakan gradian ya anak-anak. Nah, kalau itu berada pada pusat 0,0. Sedangkan jika persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R serta memiliki gradian M, rumusnya kurang lebih ya. Perbedaannya yaitu kalau berada pada pusat A, B rumusnya Y kurang B sampai dengan M kali selisih dari X kurang A kurang lebih R akar M kuadrat tambah 1. Nah, perbedaannya pada Y kurang B serta X kurang A ya anak-anak. Selanjutnya kita belajar mengenai persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Nah, persamaan garis singgung ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan juga jari-jari R.
Nah, rumus dari persamaan yang berpusat di 0,0 ini anak-anak, rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu jika dia berpusat di 0,0 kan, sehingga persamaan garis tersebut jika berada di luar lingkaran adalah X1 tambah Y1 sama dengan R kuadrat. Sedangkan jika persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan juga berjari-jari R. Nah, kalau misalnya pusatnya A, B, kita tahu kan rumusnya bahwa R kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari selisih X kurang A tambah hasil kuadrat dari selisih Y kurang B. Sehingga persamaan garis tersebut jika di luar lingkaran yang berpusat di A, B adalah selisih X kurang A kali selisih dari X1 kurang A dijumlahkan sama selisih dari Y kurang B kali selisih dari Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, itu rumusnya ya anak-anak. Pada persamaan garis singgung melalui sebuah titik di luar lingkaran yang memerlukan beberapa tahap penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan persamaan garis polar yang melalui titik X1, Y1 dengan persamaan tersebut ya. Nah, yang kedua yaitu menentukan titik potong garis polar terhadap lingkaran dengan cara substitusi dulu persamaan garis polarnya ke persamaan lingkarannya anak-anak. Sehingga diperolehlah dua titik perpotongan pada sebuah lingkaran. Kemudian, menentukan persamaan garis singgung pada kedua titik. Nah, pada kedua titik potong tersebut ya, yang berada pada sebuah lingkaran. Dengan cara yaitu menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham belum? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada persamaan garis singgung persekutuan sebuah lingkaran. Anak-anak ada yang tahu tidak apa itu garis singgung persekutuan dua lingkaran? Ya, benar sekali. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Jadi, ada dua lingkaran nih. Dua lingkaran tersebut saling bersinggungan. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu garis singgung persekutuan luar, dan yang kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung persekutuan luar sebuah lingkaran dulu ya. Anak-anak sekarang perhatikan gambar yang tertera. Sudah diperhatikan semua? Ya, di gambar tersebut ada titik P1, P2, titik A, B, dan juga C. Nah, garis A ke B merupakan garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran, di mana titik A dan B adalah titik singgungnya ya. Kemudian titik P1 dan P2 adalah jarak antar pusat kedua lingkaran. Jadi P1 dan P2 itu merupakan titik pusat, lalu ditarik sebuah garis menjadi jarak antar pusat kedua lingkaran. Kemudian kita perhatikan lingkaran besar, ada R1. R1 merupakan jari-jari sebuah lingkaran. Karena dia lingkaran pertama, jadi Ibu katakanlah itu merupakan jari-jari R1. Lalu ada juga lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran yang satunya. Nah, lingkaran ini juga pasti memiliki jari-jari kan? Jadi Ibu menuliskannya untuk membedakannya. Maka Ibu tulis R2. R2 merupakan jari-jari lingkaran kecil. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus. Anak-anak perhatikan, kedua lingkaran tersebut kan saling bersinggungan. Dan di dalam lingkaran tersebut ada Ibu gambarkan sebuah segitiga. Dan ada letak siku-sikunya. Nah, AB merupakan tempat di mana siku-siku berada kan? Jadi, AB kuadrat sama dengan BC. BC adalah garis miring dari sebuah segitiga. Jadi, BC kuadrat kurang AC kuadrat. Ini berekuivalen dengan AB kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari P1 kali P2 dikurangin hasil kuadrat dari selisih dari R1 dan R2. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham belum? Apa itu persamaan garis singgung persekutuan luar sebuah lingkaran?
Selanjutnya kita masuk pada persamaan garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis AB adalah garis singgung persekutuan dalam dengan titik A dan B adalah sebagai titik singgungnya. Nah, P1, P2 adalah jarak antara titik pusat lingkaran 1 dan lingkaran keduanya. P1 dan P2 adalah jarak antar pusat kedua sebuah lingkaran. Lalu R1 adalah jari-jari lingkaran besar. R2 adalah jari-jari lingkaran kecil. Dari P2 ditarik sebuah garis sejajar dengan AB dan memotong perpanjangan P1A di C. Sehingga CP2 sama dengan AB. Nah, E ke P1 sama dengan R1 tambah R2. Dan segitiga CP1 P2 siku-siku di C-nya. Nah, dengan penerapan teorema Pythagoras pada segitiga BC P1, diperolehlah anak-anak bahwa hasil kuadrat dari P2C sama dengan hasil kuadrat dari P1P2 dikurangin sama hasil kuadrat dari P1C. Nah, P2C ini sama aja dengan AB. Nah, jadi AB kuadrat sama dengan P1P2 tetap. Jadi, hasil kuadrat P1P2 dikurangin P1C, P1 sampai C adalah R1 ditambah R2. Jadi, kita dapatlah anak-anak, AB kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari P1P2 dikurangin hasil kuadrat dari R1 tambah R2. Oleh karena itu, CP kuadrat sama dengan AB. Panjang garis singgung persekutuan dalam dari kedua sebuah lingkaran tersebut adalah AB kuadrat ditambah P1P2 kuadrat dikurangin hasil jumlah dari R1 R2 lalu dikuadratin ya. Sampai sini anak-anak sudah paham belum apa yang sudah Ibu ajarkan? Selanjutnya contoh soal. Di sini Ibu memiliki soal. Tentukan persamaan garis singgung di titik negatif 3,4 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah anak-anak, ayo kita kerjakan bersama ya. Dan diperhatikan ya cara pengerjaannya anak-anak. Titiknya kan kita tahu negatif 3,4. Berarti x1-nya negatif 3, y1-nya sama dengan 4. Persamaan garis singgung di titik negatif 3,4 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 adalah rumusnya yaitu x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. Nah, x1-nya tadi kita tahu bahwa negatif 3. X-nya tulis aja x tambah y1, y1-nya 4. Jadi 4 kali y sama dengan r-nya kita tahu bahwa 25. Jadi, negatif 3x tambah 4y sama dengan 25. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah negatif 3x tambah 4y sama dengan 25. Selanjutnya, soal kedua ya anak-anak. Tentukan persamaan garis singgung di titik 5,12 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 169. Nah, caranya sama kayak yang tadi ya anak-anak. Kita tahu titiknya yaitu 5,12. Berarti X1-nya 5, Y1-nya 12. Persamaan garis singgung di titik 5,12 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169 adalah, anak-anak masih ingat tidak rumusnya tadi apa? Iya, benar sekali. Rumusnya yaitu X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kemudian apa yang harus kita kerjakan anak-anak? Iya, kita masukkan atau kita substitusi. X1-nya dengan 5, Y1-nya dengan 12. Sehingga didapatlah 5X tambah 12Y sama dengan 169. Soal ketiga. Nah, soal ketiga ini kita berada pada titik bukan di 0,0 ya. Kalau tadi kan berada pada pusat 0,0, sekarang pada pusat A, B. Soalnya yaitu
Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. Hasil kuadrat dari X kurang 2 tambah hasil kuadrat dari Y kurang 3 sama dengan 5 di titik 1,5. Nah, titiknya kan 1,5, berarti X1-nya 1. Sedangkan Y1-nya adalah? Iya, benar sekali, 5. Nah, persamaan garis singgungnya yaitu hasil kuadrat dari X kurang 2 tambah hasil kuadrat dari Y kurang 3 sama dengan 5. Dengan A-nya 2 dan B-nya sama dengan 3. Persamaan garis singgung di titik 1,2 pada hasil kuadrat X kurang 2 tambah hasil kuadrat dari Y kurang 3 sama dengan 5 adalah X kurang 2 kali X1 kurang A tambah Y kurangin B dikali Y1 kurang B sama dengan 5. Jadi kita masukin A-nya 2, B-nya 3. Sehingga kita dapatlah X kurang 2 kali 1 kurang 2 tambah Y kurang 3 kali 5 kurang 3 sama dengan 5. Lalu kita kerjakan anak-anak. Sehingga didapatlah negatif X tambah 2 tambah 2Y kurang 6 sama dengan 5. Lalu kita kerjakan. Sehingga persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut adalah X kurang 2Y tambah 9 sama dengan 0. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya Ibu punya soal lagi. Kita kerjakan bersama ya. Soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung dengan gradien 2 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau persamaan lingkarannya seperti ini, berarti berada di pusat berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Pusatnya 0,0. Coba anak-anak kerjakan soal gradien tersebut. Ya, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita tahu lingkarannya tadi persamaannya apa? Iya, benar sekali anak-anak. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti R-nya sama dengan 4. Garis singgung dengan gradien 2. Nah, gradien kan biasa dilambangkan dengan huruf M. Jadi, M-nya sama dengan 2. Rumusnya yaitu Y sama dengan MX kurang lebih R kali hasil akar dari 1 tambah M kuadrat. Jadi Y sama dengan 2X kurang lebih 4 akar dari 1 tambah 2 kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X kurang lebih 4 akar 5. Nah, rumusnya jangan sampai lupa ya anak-anak. Selanjutnya Ibu punya contoh soal lagi anak-anak. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dari titik 0, negatif 5 yang terletak di luar lingkaran. Nah, berarti dia berada pusat 0,0 ya. Penyelesaiannya yaitu persamaan garis pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dari titik 0, negatif 5 adalah kita masukkan. Jadi, X kali 0 tambah Y kali negatif 5 sama dengan 9. Sehingga kita dapatlah Y-nya negatif 9 per 5. Kemudian kita substitusikan anak-anak menjadi Y sama dengan negatif 9 per 5 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Untuk mendapatkan titik potong garis polar pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita masukkan Y-nya anak-anak. Jadi X kuadrat tambah negatif 9 per 5 lalu dikuadratkan sama dengan 9. Kita kerjakan anak-anak. Sehingga kita dapatlah hasilnya. X kuadrat tambah 81 per 25 sama dengan 9.
Sehingga kita dapatlah akar-akarnya anak-anak. X-nya yaitu 12/5 atau negatif 12/5. Titik potong garis pada lingkaran adalah negatif 12/5, negatif 9/5, dan 12/5, negatif 9/5. Kemudian persamaan garis singgung pertama pada lingkaran adalah X1 tambah Y1 sama dengan 9. X kali X1-nya kita masukkan, negatif 12/5, tambah Y. Y1-nya berapa? Negatif 9/5, sama dengan 9. Lalu kita kerjakan anak-anak, sehingga didapatlah negatif 12X dikurang 9Y sama dengan 45. Menjadi 4X tambah 3Y tambah 15 sama dengan 0. Persamaan garis singgung kedua pada lingkaran adalah X1 tambah Y1 sama dengan 9. X1-nya kita masukkan 12/5. Sehingga kita dapatlah 12X kurang 9Y sama dengan 45. Lalu kita kecilkan persamaan tersebut anak-anak. Kita bagi 3 semuanya. Menjadi 4X kurang 3Y kurang 15 sama dengan 0. Sehingga didapatlah persamaan garis singgungnya adalah 4X tambah 3Y tambah 15 sama dengan 0 dan 4X kurang 3Y kurang 15 sama dengan 0. Mudah bukan anak-anak? Sampai sini anak-anak paham tidak? Atau masih ada yang belum paham? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikut. Diketahui jari-jari lingkaran L1 adalah R1 sama dengan 9. Dan jari-jari lingkaran L2 adalah R2 sama dengan 3. Jarak antara titik pusat lingkaran L1 dan lingkaran L2 adalah 20 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi pertanyaannya adalah jarak atau panjang garis singgung persekutuan dalam. Yang ditanya yaitu persekutuan dalam ya. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak harus menggambar dulu. Gambarnya bentuknya seperti ini ya. Sama tidak dengan gambar anak-anak? Ibu berharap gambar kita sama ya. Nah, diketahui tadi bahwa R1 sama dengan 9, R2 sama dengan 3. Nah, diameternya adalah 20 cm. Bukan diameter, tapi jaraknya ya, jarak dari titik pusat yang pertama sama titik pusat kedua. Jadi R1 tambah R2 adalah 9 tambah 3 berapa? Iya, benar, 12 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya yaitu AB sama dengan CD sama dengan akar D kuadrat kurang hasil kuadrat dari R1 tambah R2. AB sama dengan akar 20 kuadrat kurang 12 kuadrat. AB sama dengan akar 400 kurang 144. Lalu kita kurangin ya anak-anak, sehingga didapatlah AB sama dengan akar 256. Kemudian kita dapatlah AB sama dengan 16. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran L1 dan L2 adalah 16 cm. Mudah bukan anak-anak? Sampai sini anak-anak sudah paham belum apa yang Ibu ajarkan? Selanjutnya kita masuk pada tugas. Iya, tugas. Tugasnya ada 4 nomor yang ada di halaman 34 ya. Dan dikumpul minggu depan.
Jika anak-anak ada yang belum paham atau tidak mengerti mengenai tugas tersebut, anak-anak bisa tanya langsung ke ibu ya. Tidak terasa pembelajaran kita mengenai persamaan lingkaran pada hari ini sudah selesai. Dan 3 video pembelajaran mengenai persamaan lingkaran yang sudah Ibu buat jangan lupa untuk ditonton kembali agar anak-anak lebih paham mengenai bab persamaan lingkaran. Meskipun kita tidak bertemu dan tatap muka secara langsung, tapi anak-anak tetap harus paham ya apa saja yang harus dipelajari dan materinya mengenai persamaan lingkaran ini. Dan anak-anak, Ibu kan selalu bilang, kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ke Ibu. Nah, begitupun dengan minggu ini. Anak-anak, jika ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Ibu ya. Baik lewat YouTube maupun lewat WA atau lewat manapun. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat!